Mengejar itu justru membuatmu semakin jauh dari apa yang kamu inginkan. Pernahkah kamu merasakan itu? Semakin kamu mengejar cinta, semakin kamu merasa tidak dicintai, semakin kamu mengejar uang, semakin kamu merasa kurang, semakin kamu mengejar pengakuan, semakin kamu merasa tidak pernah cukup. Dan kamu mulai bertanya dalam hati, kenapa hidup tidak pernah memihakku? Apa yang salah dengan aku? Padahal tidak ada yang salah denganmu. Yang salah adalah cara kamu terikat pada hasil yang kamu inginkan. Kamu diajarkan bahwa untuk mendapatkan sesuatu, kamu harus mengejarnya. Lebih cepat, lebih keras, lebih ngotot dari orang lain. Kalau tidak, kamu akan tertinggal. Kalau tidak, orang lain akan mengambil yang seharusnya milikmu. Tetapi kamu tahu apa yang lebih menyakitkan? Mengejar tanpa pernah sampai. Mengatur hidup tanpa pernah merasa benar-benar hidup. Berusaha keras tapi hati semakin menegang dan menjauh dari kedamaian. Sudah berkali-kali kamu mencoba. Sudah berkali-kali kamu optimis. Namun tetap saja hidup terasa stagnan. Seperti kamu berjalan dalam labirin yang sama. Hanya lampunya saja yang diganti. Maka mari saya tanyakan satu hal yang jarang diajukan siapapun kepadamu. Bagaimana jika hidup bukan tentang mengejar? Bagaimana jika semua yang kamu inginkan sebenarnya sudah menuju kamu, tapi kamu sendiri yang menutup pintunya karena terlalu sibuk berlari? Berhentilah sejenak. Tarik napas perlahan. Bukankah lebih masuk akal bahwa sesuatu yang selaras dengan dirimu tidak perlu dikejar? Ia datang ketika kamu siap menerimanya. Ia muncul ketika kamu berhenti memaksanya sesuai keinginan ego. Karena ketika kamu berhenti mengejar, semua mulai datang sendiri. Bab 1. Mengejar adalah akar ketidakhadiran. Kamu tumbuh dan hidup dalam budaya yang memuja kecepatan. Semuanya harus dicapai lebih cepat dari orang lain. Kamu harus punya apa yang orang lain punya, bahkan lebih. Kamu harus terlihat berhasil, stabil, bahagia. Meskipun kenyataannya, kamu hanya lelah. Masyarakat mengajarkanmu bahwa jika kamu menginginkan sesuatu, kamu harus mengejarnya sekuat tenaga. Tapi tidak ada yang pernah mengajarkanmu apa yang terjadi ketika kamu mengejar dengan rasa takut. Takut gagal, takut terlambat, takut tidak layak. Disinilah paradoks itu dimulai. Ketika kamu mengejar sesuatu dengan rasa kurang di dalam diri, kamu justru mengirim pesan ke kehidupan. Aku tidak punya itu. Aku belum layak. Aku membutuhkan sesuatu di luar diriku untuk merasa utuh. Lalu, apa yang terjadi? Realitas merespons perasaanmu, bukan keinginanmu. Dan jika yang kamu pancarkan adalah rasa kurang, kamu akan terus menerima situasi yang membuatmu merasa kurang. Semakin kamu mengejar, semakin terasa jauh. Karena energi mengejar sama dengan energi kekurangan. Itu sebabnya kamu pernah berkata dalam hati, aku sudah melakukan segalanya, tapi kenapa masih tidak cukup? Jawabannya sederhana tapi menohok. Karena kamu mengejar dari rasa takut, bukan dari rasa percaya. Karena kamu berusaha mengontrol, bukan menyelaraskan diri. Coba bayangkan seseorang mengejar seekor kupu-kupu dengan panik. Apa yang terjadi? Kupu-kupu itu kabur, menjauh, menghindar. Tapi ketika orang itu diam, tenang, hadir, kupu-kupu itu tiba-tiba hinggap di tangannya. Hidup bekerja dengan cara yang sama. Mengejar membuat tubuh tegang, pikiran gelisah, hati tertutup, intuisi terputus, dan ketika intuisi terputus kamu berhenti mendengar panggilan hidupmu sendiri. Kamu berhenti peka terhadap petunjuk yang semesta kirimkan. Kamu berpikir kamu sedang berjuang keras, tapi yang sebenarnya terjadi adalah kamu menjauh dari jalan yang seharusnya kamu lalui. Berhentilah sejenak, tarik napas. Rasakan apa yang sebenarnya menjadi sumber doronganmu selama ini. Apakah itu cinta atau ketakutan? Jika kamu mengejar cinta karena takut sendiri, kamu tidak akan pernah merasa dicintai. Jika kamu mengejar uang karena takut miskin, kamu tidak akan pernah merasa aman. Jika kamu mengejar pengakuan karena takut tak dianggap, kamu tidak akan pernah merasa layak. Kamu mungkin pernah mendengar sebuah prinsip spiritual dan psikologis yang sama-sama menggemakan kebenaran ini. Keterikatan adalah akar penderitaan,
Karena ketika kamu menginginkan sesuatu sampai terobsesi pada hasilnya, kamu kehilangan diri di dalam prosesnya. Kamu menjadi tidak hadir. Kamu hidup di masa depan yang belum tentu datang, sambil membenci masa kini yang kamu jalani. Dan kehidupan tidak bisa mengalir melalui seseorang yang tidak hadir. Maka langkah pertama untuk membiarkan semua datang sendiri adalah berhenti memaksa hidup. Bukan menyerah, tapi berhenti berperang dengan aliran yang sebenarnya ingin membawamu pulang. Bayangkan sungai besar yang mengalir deras. Kamu ingin ke hilir, ke tempat yang kamu impikan. Apa yang kamu lakukan? Kamu berenang melawan arus karena kamu yakin itu cara tercepat. Padahal jika kamu belajar mengapung, sungai itu yang akan mengantarkanmu ke tujuan. Begitu juga dengan hidup. Semesta tahu kemana kamu harus pergi. Jauh lebih tahu daripada ego yang panik dan takut ketinggalan. Pertanyaannya sekarang, bisakah kamu dipercaya untuk berhenti mengejar? Bisakah kamu diam, hadir dan membuka ruang di dalam dirimu? Bisakah kamu mengizinkan hidup bekerja untukmu, alih-alih kamu selalu bekerja melawan hidup? Karena kunci terbesar untuk menerima adalah keberanian untuk melepaskan kontrol yang tidak pernah kamu miliki sejak awal. Mulai hari ini, berikan dirimu izin untuk tidak selalu menekan tombol gas. Belajarlah untuk berhenti, untuk mendengarkan, untuk merasakan apa yang semesta coba bisikkan padamu. Saat kamu berhenti mengejar, kamu akan terkejut melihat betapa banyak yang mulai mengejarmu kembali. Bab 2. Berhenti mengejar bukan berarti pasif. Berhenti mengejar bukan berarti kamu diam dan tidak melakukan apa-apa. Bukan berarti kamu menyerah, berhenti bekerja, dan hanya menunggu keajaiban jatuh dari langit. Berhenti mengejar berarti kamu berhenti memaksa hidup berjalan sesuai skenario ketakutanmu. Kamu berhenti bertindak dari rasa panik yang berkata, "Kalau aku tidak mengontrol segalanya, aku akan kehilangan semuanya." Masalahnya bukan pada usaha. Masalahnya ada pada energi di balik usaha itu. Ada dua jenis energi. Energy forcing, usaha yang dipaksa, tegang, panik. Energy allowing, usaha yang selaras, mengalir, penuh percaya. Forcing berkata, "Aku harus punya ini sekarang, atau aku gagal." Allowing berkata, "Aku mengambil langkah terbaik yang bisa kulakukan, dan aku percaya hidup memimpin sisanya." Satu membuat kamu merasa terbebani oleh hidup. Yang lain membuat kamu merasa didukung oleh hidup. Perhatikan apa yang terjadi ketika kamu mengejar sesuatu yang tidak selaras denganmu. Pintu tertutup, hubungan berantakan, kesempatan menghilang, drama datang berulang. Semesta bukan sedang melawanmu, ia sedang mengarahkanmu. Ia ingin kamu berhenti memaksa jalan yang bukan untukmu. Ada hal-hal yang akan datang begitu mudah, begitu tepat, begitu tanpa drama, karena memang itu bagian dari perjalananmu. Di momen-momen seperti itu, kamu berkata dalam hati, "Kenapa dulu aku berjuang mati-matian untuk sesuatu yang ternyata bukan jalanku?" Jawabannya sederhana, ego ingin menguasai hasil, jiwa ingin mengikuti aliran, dan jiwa selalu menang pada akhirnya. Jika kamu ingin tahu apakah sesuatu itu selaras atau tidak, tanyakan ini pada dirimu sendiri. Apakah ini membuatku damai, atau justru membuatku takut kehilangan? Karena kedamaian adalah petunjuk, kecemasan adalah peringatan. Kamu mungkin pernah mengalami kejadian yang tampak kebetulan. Bertemu orang yang tepat di waktu yang tidak kamu rencanakan. Pintu peluang terbuka tanpa kamu mengetuknya. Gagasan muncul saat kamu sedang santai dan tidak memikirkan apa-apa. Itulah sinkronisitas. Kejadian yang seolah tak terhubung namun terasa begitu benar dan tepat waktu. Itulah tanda bahwa kamu sedang selaras. Sinkronisitas tidak muncul ketika kamu memaksa. Ia muncul ketika kamu hadir, ketika kamu percaya, ketika kamu berhenti mengejar dan mulai menjadi magnet, ketika kamu mulai merasa cukup di dalam. Hal-hal yang kamu inginkan di luar akan datang sendiri. Dan disinilah transformasi besar itu terjadi. Tujuanmu tidak lagi menjadi sumber kecemasan, tapi menjadi ekspresi dari versi terbaik dirimu. Karena kamu tidak menarik sesuatu berdasarkan apa yang kamu inginkan, tetapi berdasarkan siapa dirimu saat ini.
Jika kamu ingin cinta, jadilah cinta. Jika kamu ingin kelimpahan, jadilah kelimpahan. Jika kamu ingin dihargai, berhentilah merendahkan dirimu. Mulai bekerja bukan dari rasa kurang, tapi dari rasa sudah cukup, sudah layak, sudah memiliki di dalam diri apa yang kamu cari di luar. Kamu tetap bergerak, tetap bertindak, tetap berkarya, tetapi tanpa cemas, tanpa drama, tanpa mengejar pengakuan. Kamu melakukan bagianmu dan membiarkan semesta melakukan bagiannya. Karena di balik layar ada kekuatan yang jauh lebih besar yang bekerja untukmu saat kamu berhenti menghalanginya dengan rasa takutmu sendiri. Berhentilah memaksa, mulailah mengizinkan. Di titik itulah hidup tidak lagi terasa seperti sesuatu yang harus kamu kejar, melainkan sesuatu yang terus mengalir mendekat kepada dirimu. Bab 3. Selaras dengan aliran semesta. Jika kamu memperhatikan hidup dengan lebih peka, kamu akan menemukan bahwa segala sesuatu di alam ini memiliki ritmenya sendiri. Napasmu masuk, lalu keluar, gelombang datang, lalu kembali ke laut, bulan membesar, lalu menyusut kembali. Tidak ada yang memaksa, tidak ada yang mengejar. Semua mengalir sesuai waktunya. Kamu pun seharusnya hidup seperti itu. Namun kamu sering memaksakan hidup berada di fase mengambil, tanpa pernah mampu berada di fase menerima. Kamu ingin hasil, tanpa memberi ruang bagi proses. Kamu ingin jawaban, sementara kamu tidak memberi waktu bagi dirimu untuk mendengarkan. Semesta memiliki waktunya sendiri. Dan bila kamu bisa mempercayai ritme itu, kamu akan melihat bahwa keajaiban selalu tepat waktu, meskipun jarang sesuai timeline egomu. Sebenarnya, semesta selalu mengirimkan apa yang sejalan dengan siapa dirimu saat ini. Ia merespons vibrasi identitasmu. Jika kamu merasa tidak layak, hidup akan mengirimkan situasi yang membuatmu terus merasa tidak layak. Jika kamu merasa kekurangan, hidup akan memperlihatkan lebih banyak kekurangan. Jika kamu merasa harus mengejar, hidup akan membuatmu terus berlari tanpa akhir. Realitas adalah cermin harga dirimu. Self-worth menentukan apa yang kamu izinkan hadir dalam hidupmu. Kamu tidak mendapatkan apa yang kamu kejar. Kamu mendapatkan apa yang kamu yakini kamu layak terima. Keajaiban tidak datang pada hati yang tegang dan gelisah, karena hati yang gelisah sedang mencoba mengontrol segalanya, dan hidup tidak bisa bekerja melalui kontrol. Coba rasakan ini sejenak. Berapa banyak hal dalam hidup yang kamu paksa berjalan sesuai maumu? Berapa banyak energi yang kamu habiskan hanya untuk menciptakan rasa aman yang semu? Berapa lama lagi kamu ingin menjadi penjaga penjara bagi dirimu sendiri? Ketika kamu melepaskan kontrol yang tidak perlu, kamu memberikan izin bagi semesta untuk menata jalanmu dengan cara yang jauh lebih elegan daripada yang bisa direncanakan oleh pikiranmu. Dan saat kamu hadir, benar-benar hadir, semua hal yang kamu cari dapat menemukanmu lebih mudah. Saat kamu tidak lagi sibuk memikirkan masa depan dengan cemas atau mengulang masa lalu dengan penyesalan, disitulah kamu hidup. Bukan sekadar bernafas, tapi hidup. Dalam kehadiran intuisi mulai berbicara. Dalam kehadiran peluang yang dulu tak terlihat kini muncul jelas. Dalam kehadiran, kamu bisa menangkap isyarat yang selama ini terabaikan, karena keajaiban hanya muncul kepada orang yang hadir. Tidak pada mereka yang terjebak di kepala, tapi pada mereka yang kembali ke hati. Jadi pertanyaan pentingnya adalah, bagaimana caramu menjadi wadah yang siap menerima? Pertama, kenali bahwa kamu sudah cukup dari dalam. Hentikan narasi lama bahwa kamu harus membuktikan nilai dirimu melalui hasil, status atau validasi orang lain. Kedua, latih dirimu untuk percaya pada waktu yang lebih tinggi daripada rencana pribadi. Jika sesuatu belum datang, mungkin kamu sedang dilindungi. Jika sesuatu datang lebih cepat, mungkin kamu sudah siap. Ketiga, pilih tindakan yang lahir dari ketenangan, bukan dari ketakutan. Mereka yang bertindak dari kedamaian selalu melangkah dengan jelas. Mereka yang bertindak dari panik selalu melangkah dalam kabut. Ketika kamu berubah dari dalam, hidup akan menyesuaikan dari luar. Kamu tidak perlu mengejar yang memang sudah ditakdirkan untuk kamu miliki. Kamu hanya perlu membuka ruang untuk menerima apa yang sebenarnya ingin datang kepadamu sejak lama. Semesta bukan kekurangan peluang,
Kamu hanya selama ini terlalu sibuk mengejar sesuatu yang bukan milikmu. Kini pelan-pelan kamu mulai memahami bahwa semua datang dengan sendirinya kepada mereka yang hidup seirama dengan kehidupan, dan disinilah perubahan besar mulai terjadi. Bukan lagi hidup yang mengejarmu, bukan lagi kamu yang mengejar hidup, melainkan kamu dan hidup yang berjalan bersama, selaras. Bab 4. Menjadi diri yang layak menerima. Ada satu kebenaran halus yang sering tidak kita sadari. Hidup tidak memberikan apa yang kita minta. Hidup memberikan apa yang kita yakini layak kita terima. Selama kamu masih memohon dari tempat rasa kurang pantas, kurang mampu, kurang berharga, semesta hanya akan memantulkan energi itu kembali padamu. Kamu meminta cinta, tapi jauh di dalam, kamu merasa tidak cukup menarik. Kamu mengejar uang, tapi diam-diam kamu percaya bahwa hidup penuh kekurangan. Kamu mendambakan kedamaian, tapi pikiranmu masih sibuk menilai diri sendiri. Itulah mengapa keinginanmu tidak selalu datang. Bukan karena semesta menolaknya, tapi karena dirimu yang sekarang belum siap menampungnya. Bayangkan kamu ingin menerima hujan berkah, namun wadahmu hanya sebesar gelas retak. Berapa banyak yang bisa tertampung? Untuk menerima lebih, wadahmu harus diperbesar. Dan wadah itu bernama identitas. Identitas adalah batas tak terlihat yang menentukan keputusanmu, keberanianmu, dan apa yang kamu izinkan masuk ke hidupmu. Jika identitasmu adalah aku pas-pasan, kamu akan menolak peluang besar. Jika identitasmu adalah aku tidak pantas dicintai, kamu akan menjauhkan orang yang tulus. Jika identitasmu adalah hidupku susah, kamu akan selalu menemukan jalan yang membuatnya benar. Realitas hanyalah cermin. Ia tidak peduli apa yang kamu katakan kamu inginkan. Ia merespons siapa kamu sekarang. Maka pertanyaan sebenarnya bukan lagi, aku ingin hidup seperti apa, melainkan, aku harus menjadi siapa untuk hidup seperti itu. Transformasi tidak terjadi saat hasil muncul. Transformasi terjadi saat kamu memutuskan menjadi seseorang yang baru. Di momen ketika kamu berkata dalam hati, aku layak hidup damai. Aku layak berhasil. Aku layak bahagia tanpa harus membuktikannya kepada siapapun. Energi itulah yang mengubah segalanya. Sebab orang yang merasa layak tidak mengejar. Ia mengizinkan. Ia tidak panik ketika sesuatu belum datang. Ia tahu di waktunya selalu tepat. Ia tahu dirinya sudah sejalan dengan apa yang ia tuju. Dan semesta merespons ketenangan itu seperti magnet. Ketenangan adalah bukti kepercayaan. Dan kepercayaan membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup rapat. Mungkin kamu bertanya, bagaimana aku yakin aku layak jika buktinya belum ada? Justru disitulah rahasianya. Keyakinan bukan hasil dari bukti. Bukti adalah hasil dari keyakinan. Sebelum hal itu menjadi kenyataan, itu harus terlebih dulu menjadi keadaan diri. Kamu tidak perlu menunggu sesuatu datang untuk merasa pantas. Kamu bisa memilih merasakannya sekarang, saat kamu mulai memperlakukan dirimu sebagai seseorang yang layak menerima hal-hal baik. Pilihanmu berubah, standarmu naik, cara kamu berjalan berbeda, dan otomatis realitas mengikuti perubahan itu. Karena kamu tidak bisa melakukan hal besar dengan merasa kecil, dan kamu tidak bisa menarik hidup baru dengan identitas lama. Lalu, bagaimana memulainya? Bukan dengan memaksakan hasil, bukan dengan mengulang afirmasi kosong tanpa merasakannya. Mulailah dengan satu keputusan kecil setiap hari yang berkata, aku memperlakukan diriku dengan hormat. Aku memilih jalur yang selaras dengan versi terbaik diriku. Aku tidak mengejar untuk membuktikan apa-apa. Aku bergerak karena aku sudah cukup. Embodiment, menghidupi identitas baru, bukan tentang berpura-pura, tetapi tentang mengingat siapa dirimu sebenarnya sebelum rasa takut mengaburkannya. Kamu adalah seseorang yang pantas menerima hal-hal indah, bukan karena hasil pencapaianmu, bukan karena seberapa keras kamu berjuang, tapi karena keberadaanmu sendiri sudah bernilai. Kamu tidak harus sempurna untuk menerima cinta. Kamu tidak harus jadi sosok kuat untuk merasa aman. Kamu tidak harus berkorban untuk dihargai. Cukup menjadi dirimu. Dengan keyakinan lembut bahwa kamu layak menerima yang terbaik. Dan ketika identitas itu tertanam,
kamu akan melihat sesuatu yang menakjubkan. Peluang datang sendiri. Orang baik menghampiri tanpa diminta. Ide mengalir ketika kamu sedang tenang. Pintu terbuka saat kamu berhenti mengguncangnya. Mimpi mengejarmu ketika kamu berhenti mengejar mereka. Karena pada akhirnya, yang kamu cari selama ini bukanlah sesuatu dari luar. Yang kamu cari adalah dirimu yang percaya bahwa kamu layak menerimanya. Dan ketika kamu menjadi diri yang layak, semua yang kamu damba akan menemukan jalan untuk sampai kepadamu. Tanpa mengejar, tanpa memaksa. Cukup dengan menjadi dirimu yang sebenarnya. Bab 5. Hidup dari kesadaran pasrah dan percaya. Pada akhirnya, inti dari perjalanan ini selalu kembali pada dua sikap yang sederhana, namun paling sulit dilakukan, pasrah dan percaya. Banyak orang salah paham tentang pasrah. Mereka mengira pasrah berarti berhenti berusaha, menyerah pada keadaan, atau membiarkan hidup mengalir tanpa arah. Padahal pasrah yang sejati justru adalah bentuk tertinggi dari kepercayaan pada proses kehidupan. Itu bukan tanda kelemahan, melainkan kedewasaan spiritual. Pasrah bukan berarti kamu tidak punya keinginan. Pasrah berarti kamu tidak lagi menyiksa dirimu sendiri untuk mewujudkannya. Kamu tetap berkarya. Kamu tetap bertindak. Kamu tetap menanam benih. Namun kamu tidak lagi memaksa kapan benih itu harus tumbuh, bagaimana ia tumbuh, dan bentuk seperti apa nanti hasilnya. Kamu mengizinkan kehidupan melakukan bagiannya. Hidup memiliki dua energi. Energi mengejar dan energi menarik. Energi mengejar datang dari rasa kurang. Aku harus mendapatkannya sekarang, kalau tidak aku gagal. Energi itu membuat napasmu pendek, pikiranmu bising, dan keputusanmu penuh kecemasan. Sementara energi menarik datang dari kelimpahan. Aku sudah cukup. Aku sudah di jalan yang tepat, yang baik akan menemukan jalannya kepadaku. Energi ini menenangkan, membuat tubuhmu rileks, dan menghadirkan peluang yang bahkan tidak kamu duga. Orang yang percaya tidak perlu bertarung keras untuk mendapatkan hal-hal yang memang ditakdirkan untuknya. Ia menang tanpa harus bersaing. Ia mendapatkan tanpa harus mengejar. Ada seni yang lembut saat kamu berhenti memaksa hidup patuh pada rencana kecilmu, dan mulai percaya bahwa ada rencana yang jauh lebih besar sedang bekerja. Keajaiban tidak datang saat pikiranmu panik. Keajaiban datang saat kamu cukup hadir untuk menyadarinya. Semesta selalu bergerak. Energi selalu mengalir. Peluang selalu lewat. Namun banyak orang tidak pernah melihatnya karena mereka terlalu sibuk mengejar jalan mereka sendiri. Hingga lupa bahwa hidup sering memberi jalan yang lebih mudah, lebih dekat, dan lebih selaras untuk dilalui. Ketika kamu berhenti memaksakan arah, kamu mulai melihat tanda-tanda itu. Tanda bahwa kamu dicintai, tanda bahwa kamu tidak pernah sendiri, tanda bahwa apapun yang kamu minta sedang berjalan menuju kamu. Mungkin kamu bertanya, bagaimana cara menjaga diri untuk tetap dalam aliran ini setiap hari? Bukan melalui usaha keras, melainkan melalui kebiasaan lembut yang teratur dan penuh kesadaran. Luangkan waktu untuk diam, agar kamu bisa mendengar intuisi. Latih syukur, bukan hanya saat kamu mendapat sesuatu, tapi saat kamu menunggu. Rasakan napas, karena di sanalah hidup mengalir tanpa kamu kontrol. Tetapkan niat, tanpa tekanan, hanya arah. Lindungi energi, pilih apa yang kamu konsumsi, pikiran, emosi, dan lingkungan. Istirahat saat cukup, karena penerimaan butuh ruang. Ritual sederhana, tapi efeknya besar. Karena mindset baru tidak terbentuk dari perubahan besar sekaligus, melainkan dari konsistensi kecil yang dilakukan dengan rasa cinta pada diri sendiri. Ketika kamu hidup dengan cara ini, kamu tidak lagi bangun setiap hari untuk membuktikan dirimu kepada dunia. Kamu bangun untuk mengalami hidup itu sendiri, dengan rasa penasaran dan keyakinan bahwa setiap hari membawa hadiah baru. Pada titik itu, kamu akan menyadari satu hal. Kesuksesan bukan tentang seberapa keras kamu mengejar sesuatu. Kesuksesan adalah tentang seberapa selaras kamu dengan dirimu sendiri. Dan saat kamu berada dalam keselarasan itu, pintu-pintu yang kamu kira terkunci mulai terbuka. Orang-orang yang kamu cari akan muncul dengan sendirinya. Ide yang kamu butuhkan datang di waktu yang tepat. Pertemuan kebetulan berubah menjadi jawaban dari doa yang kamu panjatkan lama sekali. Hidup menemukanmu.
ketika kamu berhenti berlari menjauhinya. Jadi, lepaskan sedikit cengkeramanmu pada hidup. Longgarkan genggamanmu pada bagaimana semuanya harus terjadi. Berikan ruang bagi semesta untuk bekerja bersamamu. Kamu telah cukup berjuang. Kini saatnya untuk menerima. Pasrah bukan akhir. Pasrah adalah permulaan dari hidup yang lebih ringan. Lebih damai, lebih selaras, dan lebih penuh keajaiban. Ketika kamu percaya, hidup akan mempercayai kamu kembali. Dan saat itu terjadi, segala yang kamu cari akan datang dengan cara yang jauh lebih indah. Daripada apa yang pernah kamu rencanakan, berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan ruang di antara napas masuk dan napas keluar. Di sana ada celah kecil, sebuah undangan dari hidup untuk berubah. Sekarang tanyakan pada diri sendiri dengan jujur, apakah kamu siap menerima realitas baru? Bukan realitas yang kamu rancang dari ketakutan, melainkan realitas yang datang ketika kamu berdiri tegak dalam keyakinan, siap, layak, dan hadir. Jika jawabannya ya, mulailah hari ini dengan satu langkah sederhana. Lepaskan sedikit cara lama yang selalu membuatmu mengejar. Biarkan dirimu mengalami apa yang terjadi ketika energi penerimaan mengambil alih. Biarkan hidup mengetuk pintumu, dan bukalah. Ceritakan di kolom komentar satu momen ketika kamu berhenti mengejar, atau satu ketakutan yang ingin kamu lepaskan. Bagikan pengalamanmu, karena cerita kamu bisa menjadi jalan pulang bagi orang lain yang masih berlari. Saya akan membaca setiap cerita, dan kita akan belajar bersama-sama. Jika kamu merasakan getaran baru setelah mendengar ini, tonton video berikutnya di layar sekarang. Biarkan perjalanan ini berlanjut. Jangan lupa, transformasi bukan loncatan dramatis, melainkan serangkaian napas yang dipilih dengan sadar. Kamu tidak harus sempurna, kamu hanya harus hadir.